Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kami yang judul Keamanan Data pada Sistem Cloud Computing. Sebelum memulai presentasi saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada saya yaitu Dela Yusri Katun Ulia dengan NIM 2021 53128. Kemudian ada Akbar Irfan Fadila dengan 153129. Kemudian ada Adam Fatul Hakim dengan NIM 2021 53130. Kemudian ada Nita Kurniasari dengan NIM 2021 53135. Kemudian ada Maulin Nurheliza dengan NIM 2021 53141. Kemudian ada Zaki Maulana Ishak dengan NIM 2021 53143. Komputasi awan atau sering dikenal dengan cloud computing merupakan teknologi yang menggunakan layanan internet untuk mengakses sebuah resource atau implementasi network intrusion detection system atau NIDS dalam sistem keamanan open cloud computing. Selanjutnya, Ya, untuk tugas cloud computing yang pertama ada menjalankan aplikasi, menyimpan atau memproses data, dan web hosting. Next. Karakteristik cloud, karakteristik cloud computing menurut National Institute of Standard and Technology (NIST). Yang pertama ada on-demand self-service, pelayanan mandiri sesuai dengan permintaan yang mana pengguna dapat melakukan konfigurasi dan mengelola suatu layanan tanpa harus berinteraksi langsung. Pada broad network access, layanan ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan perangkat yang terhubung dengan internet. Yang ketiga ada source polling, pengguna dapat mengakses server yang sama secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang keempat ada build elasticity, menyediakan kapasitas yang lebih besar sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Terakhir, Measure Service bersifat transparansi dalam penggunaan layanan dan membantu pengguna mengelola biaya sesuai kebutuhan. Next. Jenis cloud computing ada tiga. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Yang ketiga ada software as a service atau SaaS. Next. Penjelasan dari infrastruktur atau IaaS dalam layanan cloud yang menyediakan infrastruktur virtual termasuk server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Pengguna dapat menyewa sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa harus mengelola perangkat keras fisik. IaaS memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur dan memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kapasitas sesuai permintaan. Contoh penyedia IaaS termasuk Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. next, Platform as a Service atau PaaS. Model layanan cloud yang platform dengan pengembangan untuk membangun, menguji, dan mengelola infrastruktur yang PaaS menawarkan middleware dan layanan database yang memungkinkan pengembangan untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa khawatir tentang manajemen server atau penyimpanan. Contoh penyedia PaaS termasuk Google Apps, Engine, Heroku, dan Microsoft Azure App Service. Next. Software as a Service atau disebut juga SaaS, model layanan cloud yang menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui internet. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui browser web tanpa perlu menginstal perangkat lunak di perangkat mereka. SaaS biasanya berbasis langganan, di mana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk menggunakan aplikasi. Contoh dari SaaS sendiri termasuk ke dalam Google Workspace atau sebelumnya Google Suite, Microsoft 365,
dan Salesforce. Next. Berikut adalah tantangan keamanan dalam penggunaan teknologi cloud computing. Yang pertama ada keamanan data dan privasi, ada serangan jaringan, keamanan akses dan autentikasi, kepatuhan dan regulasi, manajemen keamanan yang terintegrasi. Next. Solusi optimal untuk mengatasi keterbatasan penyimpanan data, ada penggunaan cold storage yang terintegrasi, itu adalah organisasi dapat menyimpan data dalam jumlah besar tanpa perlu investasi awal yang signifikan untuk perangkat keras fisik. Ada implementasi arsitektur hybrid cloud, itu adalah organisasi dapat memastikan bahwa data yang paling penting tetap terlindungi. Selanjutnya ada penggunaan cold storage yang terintegrasi adalah organisasi dapat menghemat penyimpanan dan mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan layanan cloud. Selanjutnya ada otomasi dan manajemen data yang cerdas. Organisasi dapat berfokus pada data yang benar-benar penting dan relevan. Penerapan kebijakan keamanan yang kuat adalah organisasi dapat lebih percaya diri dalam memindahkan dan menyimpan data di cloud, sehingga mengurangi kekhawatiran tentang kehilangan data dan pelanggaran keamanan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan pengguna adalah organisasi dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan memahami cara mengelola data mereka dengan lebih efisien. Selanjutnya pada penelitian kami menggunakan sebuah aplikasi OnCloud. Apa itu OnCloud? Aplikasi open source untuk membangun private cloud yang memungkinkan pengguna mengelola, menyimpan, dan berbagai file secara aman di server yang mereka kendalikan sendiri. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, privasi, dan kontrol penuh atas data berbeda dengan layanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox yang dikelola oleh pihak ketiga. Selanjutnya, aplikasi OnCloud memiliki keunggulan dan manfaat. Yang pertama, keunggulan. Pertama, platform privat cloud untuk kontrol penuh data lokal. Dua, fitur enkripsi end-to-end untuk melindungi data dari investigasi. Kemudian autentikasi, kuat dan kontrol akses granular, dan mendukung audit dan pelacakan aktivitas untuk deteksi pelanggaran. Yang terakhir, memenuhi standar regulasi dan keamanan. Dengan manfaat, yang pertama meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan data, yang kedua fleksibilitas akses data dari berbagai perangkat. Yang terakhir adalah solusi ideal untuk organisasi yang memprioritaskan privasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila mana ada terdapat kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.